9 Maret 2022. Saya lagi asik ngopi di salah satu coffee shop dan ya, saya nyenggol sebuah gelas kopi di sebelah kanan MacBook saya sehingga hampir setengah gelas dari kopi tersebut tumpah tepat di atas keyboard dan speaker kanan laptop saya dalam kondisi hidup. Saat itu saya langsung refleks untuk menekan lama tombol power untuk memaksa MacBook-nya mati sebelum cairan kopi tersebut rembes dan mencapai logic board dan mengkaratkan serta membakar komponen-komponen yang ada di sana. Lalu saya langsung memiringkan laptop saya dengan harapan untuk mengeluarkan seluruh sisa cairan kopi tersebut dan menjauhkannya dari posisi logic board yang terletak di bawah keyboard. Lalu saya termenung meratapi nasib. Setelah balik ke rumah, laptop langsung saya posisikan terbalik dalam keadaan keyboard yang terbuka dan saya kipasin semalaman penuh. Di titik ini saya memutuskan untuk tidak merendamnya di dalam beras karena laptop harus direndam dalam posisi terbalik dan keyboard dibuka, sehingga besar kemungkinan serpihan-serpihan beras malah akan masuk ke dalam sela-sela keyboard, bagian internal laptop, serta menggores layar laptopnya. Saat akan mengecek kondisi MacBook tersebut setelah saya keringkan, saya tidak sengaja menekan salah satu tombol yang membuat laptop tersebut hidup. Pada saat itu rasanya seneng dan takut sih. Seneng karena tahu laptopnya masih hidup, tapi takut juga malah karena hidup nanti bikin konslet di dalam komponennya. Meskipun laptopnya hidup, saya paham betul bahwa masih terdapat sisa-sisa cairan kopi di dalam laptopnya yang cepat atau lambat pasti akan menimbulkan masalah. Berdasarkan berbagai pengalaman yang saya baca di internet juga, jika residu kopi tersebut tidak dibersihkan dengan baik, maka hampir dapat dipastikan suatu saat laptopnya akan mati secara mendadak, saat korosi sudah berjalan dan mencapai komponen-komponen yang vital. Saat itu saya tidak memiliki pengalaman dan alat yang memadai untuk membongkar dan membersihkan sendiri komponen-komponen dari laptop saya. Serta karena posisi saya yang jauh dari perkotaan, di Lombok tepatnya, maka mengirim laptop ke Authorized Apple Service Provider atau AASP bukanlah opsi yang bisa saya ambil. Lalu apa yang saya lakukan? Saat itu saya coba searching sambil berharap ada gerai spesialis MacBook yang dapat membantu untuk membersihkan laptop tersebut. Saya menemukan sebuah gerai yang mengklaim dirinya merupakan spesialis MacBook dengan review yang masih sedikit di Google, namun reviewnya terlihat lumayan meyakinkan. Meskipun sangat ragu karena ini adalah laptop saya satu-satunya, akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi Mas Ervan selaku pemilik gerai melalui WhatsApp dan kami berdiskusi cukup panjang. Keesokan harinya saya langsung membawa laptop saya ke Mas Ervan yang berlokasi di Mataram Mall lantai 3. Jujur awalnya saya sangat tidak yakin untuk mempercayakan laptop saya kepada Mas Ervan. Namun setelah diskusi sejenak dan ditunjukkan bahwa di bagian logic board sudah terdapat rembes dan ada bagian yang sudah mulai kena korosi, saya akhirnya mempercayakan laptop saya untuk diinapkan selama 2 hari di gerai Mas Ervan. Di luar dugaan saya, pelayanan dan pengalaman servis yang diberikan Mas Ervan sangat luar biasa. Saya terus diupdate terkait kondisi laptop saya, dan sehari sebelum laptop saya siap untuk diambil, Mas Ervan memberikan laporan hasil pemeriksaan dan pembersihan yang sangat lengkap dan komprehensif. Jujur, di titik itu saya jadi sangat senang dan tenang setelah melihat bagian logic board yang kini bersih dari korosi. Saya sedikit pun nggak dibayar sama Gadget Lombok ataupun Mas Ervan untuk bilang gini ya, ini murni berdasarkan pengalaman saya. Kemudian pada hari Minggu di minggu yang sama, saya langsung pergi untuk menjemput laptop saya. Kebetulan hari itu Mas Ervan libur, tapi dia baik banget, dia bersedia untuk nemuin saya dan kita ketemu dan cek laptopnya. Saat kita colokin ke power, ternyata laptopnya nggak hidup sejenak. Saat itu saya cukup panik, namun setelah tombol powernya ditoel atau ditekan, akhirnya muncul juga logo Apple di layarnya. Akhirnya laptop tersebut saya bawa pulang dan masih saya pakai sampai detik ini, termasuk untuk mengedit video yang sedang teman-teman tonton sekarang. Meskipun laptop saya kembali hidup seperti sedia kala, bukan berarti dia balik dalam kondisi sempurna. 1 dari 4 port Type-C di laptop tersebut mati, sehingga saya hanya bisa menggunakan 3 buah. Ya, bisa dibilang saya masih sangat beruntung karena ketumpahan setengah gelas kopi, tapi cuma kena masalah di bagian port. Padahal bisa aja saya jauh lebih apes dan kopinya langsung rembes ke area vital di logic board dan bikin laptop mati total dan tidak bisa direparasi. Mengingat penyimpanan MacBook itu disolder ke logic board, kalau sampai laptopnya mati total, hilang sudah semua data karena SSD-nya nggak akan bisa dilepas dan diselamatkan secara terpisah. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, pepatah yang kita diajarkan sejak kecil itu penting dan masih berlaku, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, lain kali kalau teman-teman lagi ngopi sambil kerja di laptop, ya bisa aja gelas kopinya ditaruh agak jauh atau bahkan di meja yang lain. Dan kalau apes-apesnya kejadian, yang pertama, jangan panik. Ya meskipun susah banget. Terus langsung keringkan laptopnya dan balik posisinya.
Terus cari bantuan teknisi untuk bersihin seluruh residu kopi yang rembes ke dalam laptop tersebut. Oh, pesan satu lagi, jangan lupa backup file-file penting secara berkala di cloud ya. Mau di Google Drive, iDrive, Dropbox, atau apapun. Saya biasanya ngupload dan backup file saya secara berkala, namun nggak semua. Jadi kalau misalnya laptopnya mati total, masih ada risiko beberapa file penting yang belum ke backup itu akan hilang. Ya, pokoknya lain kali hati-hati aja deh pas lagi ngopi. Laptopnya jangan diajak ngopi juga. Terus buat teman-teman semeton Lombok yang mencari tempat untuk reparasi laptop, khususnya MacBook, spesialis MacBook, saya nggak akan ragu untuk rekomendasiin Mas Ervan dari Gadget Lombok. Kontaknya nanti saya taruh di bawah. Sekian video kali ini, semoga jadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Dan, oh ya, teman-teman di sini ada yang miliki pengalaman serupa nggak? Kalau iya, coba cerita di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.